Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Endes berada di kanting ST Nur Hummah UIN Aludin Makassar, Samata, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. NDS Nurdin Dangka Sistem ditemani oleh cangkiran-cangkiran kopi yang dinikmati oleh dua tokoh intelektual muda Makassar dengan latar belakang profesi yang berbeda, namun dipertemukan di dunia akademik, sama-sama menggeluti doktoral dengan konsentrasi yang berbeda. Hari ini tengah-tengah kita sudah ada intelektual muda Takalar dari kampus Yapis lagi memainkan telunjuk surgawinya untuk menapaki problematika kehidupan duniawi. Baik, Pak Syarwana sebagai mahasiswa S3 UIN di Makassar dengan konsentrasi pendidikan agama Islam, ya. Pendidikan dan keguruan, Ustaz. Pendidikan dan keguruan. Seperti apa kita melihat dinamika pergerakan mahasiswa pada konteks kekinian dalam membangun peradaban Indonesia di generasi kita, generasi Fight for Zero. Fadal. Pergerakan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa sekarang di era 4.0. Ya. Mahasiswa era sekarang atau era modern itu adalah mahasiswa instan kalau menurut saya. Mahasiswa kekinian itu mahasiswa yang sudah dihampiri oleh ilmu, namun mahasiswa itu kadang acuh untuk menangkap ilmu tersebut. Ilmu sudah bertebaran di sekelilingnya, tapi dia hanya berjalan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri kepada ilmu tersebut. Dia hanya lurus pada tujuan yang ada di pikirannya. Dan saya lihat di era-era sekarang itu, baik di sosial media, itu mahasiswa senangnya ngumpul, nimbrung, tapi tidak bernuansa akademik. Seperti kita sekarang ke kantin, tapi berbincang terkait dengan bagaimana ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, bagaimana ke depannya. Mahasiswa sekarang enaknya healing, ya. Sukanya keliling, jalan-jalan, camping bersama pasangan-pasangan. Jadi dia ke kampus mencari ilmu itu kedua. Dia hanya orientasi ke membuat suatu kelompok, kemudian jalan-jalan. Saran saya sih, kalau sudah ada kelompok yang dibentuk, itu harus dikemas dengan diskusi-diskusi keilmuan. Jadi jangan menimba ilmu hanya di dalam satu ruang saja, tapi di luar daripada ruangan itu adalah tempat untuk mencari ilmu. Ya, okay. Dimanapun itu. Pergerakan percepatan teknologi hari ini seperti apa? Kita sebagai seorang dosen dan sebagai seorang guru, bagaimana melihat anak-anak siswa dalam
penggunaan teknologi di dunia pembelajaran di sekolah? Sangat pesat. Penggunaan teknologi sangat pesat. Perkembangan lebih pesat. Kita lihat saja di Indonesia, handphone yang familiar itu adalah iPhone. iPhone ya, yang jumlahnya harganya sampai puluhan juta rupiah. Setelah iPhone 13 keluar, itu sudah dimiliki oleh banyak mahasiswa dan mahasiswa. Dan sebelum seri selanjutnya iPhone itu rilis, sudah banyak yang ini. Makanya peminat teknologi sekarang itu sangat banyak dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi kita, dan perkembangannya sangat pesat. Terakhir, seperti apa sebagai dosen yang mengajar di bidang mahasiswa dan siswa, bagaimana anak-anak kita, apakah masih mencintai budayanya atau tidak? Seiring dengan sekarang kan Makassar memperingati hari jadinya Kota Makassar. Ya. Seperti apa kita melihat anak siswa dan mahasiswa terhadap kecintaan kepada budaya nenek moyang atau leluhurnya? Kalau terkait kecintaan, dari kacamata saya, dari beberapa kelas yang saya ajar, itu minim untuk memikirkan budayanya, apalagi ingin melestarikan ya, karena anak-anak kita sekarang, mahasiswa dan siswa kita sekarang itu disuguhi teknologi seperti ini. Kalau siswa itu menggunakan dengan baik, maka akan berpengaruh positif pada dirinya. Di sini banyak budaya. Tetapi kalau dia pergunakan hanya membuat suatu TikTok yang joget-joget tersebut, itu merusak, bahkan menjauhkan generasi kita dari budayanya. budaya. Oh iya, mantap. Ya, sementara itu Pak Sarwana, mungkin kita ada juga seorang penyuluh agama Islam sekaligus mahasiswa S3 yang lagi melakukan sebuah nikmati kopi sian, kopi susu di warung Siti Nur Hummah. Sebagai mahasiswa Pak Hasbullah, apa yang kita bisa lihat pada kontes budaya dalam konteks kekinian? Apakah masih budaya-budaya tradisional Makassar atau Sulawesi Selatan secara umum masih hidup dalam narasi pikiran atau skill dari siswa dan mahasiswa kita? Tafadhol. Oke, terima kasih. Ya, jadi budaya terkait dengan kearifan lokal. Memang ada beberapa statement yang miris tentang pergeseran nilai budaya kita. Mungkin disebabkan oleh informasi yang dari luar itu yang masuk ke kita, ke negara kita, ke daerah kita ini, itu mungkin terlalu penerimaannya terlalu besar. Ada kecenderungan untuk mengabaikan substansi, eksistensi dari kearifan lokal. Tetapi tentu saja kalau berbicara tentang kearifan lokal, berbicara tentang pemeliharaan budaya ini, banyak yang terkait di sana. Bukan hanya kita, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga di situ ada perannya pemerintah dan sebagainya. Saya melihat memang satu sisi ada yang dikatakan oleh orang-orang tertentu itu bahwa budaya kita tergerus dengan budaya baru yang masuk,
mungkin ada benarnya. Tetapi kita juga memahami bahwa kondisi kita sekarang ini, kita ini berada pada posisi transisi yang satu sisi kita menghadapi serangan kebudayaan luar yang masuk, tapi di sisi lain kita juga ketat dalam pegangan kita terhadap budaya-budaya kita yang ada. Pada akhirnya kembali kepada bagaimana kacamata kita memandang, apakah benar budaya kita diabaikan ataukah kita tidak lagi memperhatikan kebudayaan tradisional kita, atau seterusnya malah kita tetap mempertahankan sambil menerima kebudayaan yang datang pada kita. Oh iya. Ini pertanyaan kedua. Kedua narasumber kita pada hari ini, Pak Sriwana, mulai seperti apa kita melihat mahasiswa dalam mengamati pergerakan perpolitikan, khususnya pemilihan legislatif dan eksekutif 2024, seperti apa yang harus dilihat sebagai mahasiswa sebagai pergerakan dalam menggeliatkan demokratisasi di bangsa ini. Mahasiswa harus ikut andil dalam pergantian kepemimpinan pada tahun 2024 nanti. Saya mendukung mahasiswa untuk mengkampanyekan salah satu kandidat yang dapat merubah tatanan negara kita dari yang sekarang menuju ke negara yang lebih baik ke depannya, dan tentunya mendukung dunia pendidikan. Iya. Oke, luar biasa. Juga dari Pak Hasbullah, seperti apa kita melihatnya peran sentral mahasiswa dalam pemilihan legislatif dan eksekutif ke depannya? Ya, saya ingin sampaikan kepada semua pihak, terus kepada teman-teman mahasiswa, kita harus ambil sikap, ambil bagian dalam prosesi setiap pergantian pilkada, pemilu dan sebagainya. Kita harus ada di bagian tertentu itu. Jangan golput, jangan menutup diri, meninggalkan itu semua, karena suara kita itu akan menentukan kemana kehidupan perpolitikan kita ke depan nanti. Oh iya. Ini dua narasi singkat dari dua narsum kita pada siang ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah elaborasi pemikiran dalam menapaki pergerakan mahasiswa di zaman Fight for Zero ini. Mudah-mudahan kita semua terhormati dan terberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Endes.